Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara Wali Kota baru New York, Zohran Mamdani, mengumumkan tim yang semuanya perempuan untuk memimpin transisinya ke Balai Kota New York. Politisi Partai Demokrat Sosialis berusia 34 tahun ini kini dihadapkan pada tugas mewujudkan agenda keterjangkauan yang ambisius di tengah tantangan birokrasi Balai Kota dan pemerintahan Trump yang tidak bersahabat. Mamdani berjanji akan memantau Badan Imigrasi dan Penegakan Hukum Bea Cukai agar menegakkan standar hukum yang sama bagi warga New York. Lebih dari 2 juta warga New York memberikan suara dalam pemilihan. Jumlah ini merupakan yang terbesar dalam pemilihan wali kota dalam kurun waktu 50 tahun menurut Komisi Pemilihan Kota New York. My message to ICE agents and to everyone across this city is that everyone will be held to the same standard of the law. If you violate the law, you must be held accountable. And there is sadly a sense that is growing across this country that certain people are allowed to violate that law, whether they be the president or whether they be the agents themselves. And what New Yorkers are looking for is an era of consistency, an era of clarity, an era of conviction. And that is what we will deliver to them. Zohran Mamdani terpilih sebagai wali kota Muslim pertama dan sekaligus termuda di New York. Kemenangannya menandai perubahan besar dalam peta politik di kota terbesar di Amerika Serikat. Zohran mengusung visi kota yang lebih setara, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial di tengah ketimpangan ekonomi yang mencolok di New York. Hal inilah yang membuat banyak pemilih generasi muda memilihnya. Sementara itu, Presiden Donald Trump dalam perayaan 1 tahun ia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua berbicara di forum para pemimpin bisnis dan atlet global tentang apa yang dianggapnya sebagai pencapaian ekonomi. Trump bahkan menyebut, kita memiliki ekonomi terbaik saat ini, namun banyak orang tidak menyadarinya. Dalam pidatonya, alih-alih menawarkan ide baru, Trump justru mengulang tema lama tentang pemberantasan kejahatan, penolakan hak transgender, dan penerapan kebijakan imigrasi yang ketat. Ia bahkan menambahkan, kita kehilangan sedikit kedaulatan di New York karena kemenangan Mamdani. On November 5th, 2024, the American people reclaimed our government. We restored our sovereignty. We lost a little bit of sovereignty last night in New York, but we'll take care of it. Don't worry about it. And I'm pleased to report that today the United States has the strongest economy, the strongest borders, the strongest military, the strongest friendships, and the strongest spirit of any nation anywhere. We have the greatest economy right now. A lot of people don't see that. Usai jeda, Saudara, Presiden Prabowo Subianto membantah isu dirinya dikendalikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.